Pernah ngerasa nggak sih, makin kesini kok makin susah fokus? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal dopamin. Kita akan cari tahu gimana caranya memprogram ulang otak kita di tengah dunia yang kayaknya sengaja banget dirancang buat bikin kita gagal fokus. Kita mulai dari sebuah ide yang jujur aja agak menusuk ya, dari Dr. Anna Lemke, kepala klinik kecanduan Stanford. Pengejaran kesenangan yang tanpa henti, ujung-ujungnya malah bisa bikin kita nggak bisa ngerasain kebahagiaan sama sekali. Ironis kan? Nah, ini dia paradoks utamanya yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Gimana ceritanya dunia yang serba nyaman dan serba ada ini malah bikin kita makin sengsara. Jadi dunia modern yang serba melimpah ini ternyata jadi sumber stres jenis baru. Bayangin deh, otak kita itu didesain untuk bertahan hidup di zaman susah, zaman serba langka. Sekarang malah dilempar ke dunia yang serba ada. Jelas saja dia nggak siap. Dan karena akses ke hal-hal yang enak ini gampang banget, ini jadi salah satu faktor risiko terbesar untuk kecanduan. Dr. Lemke bahkan menyebutnya wabah modern. Serem ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Coba bayangin ini. Ada sebuah metafora yang simpel, tapi ngena banget buat ngertiin cara kerja otak kita dalam memproses rasa senang dan sakit. Bayangin aja, di dalam otak kita itu ada semacam timbangan. Posisi awalnya atau defaultnya itu seimbang banget, datar. Nah, para ahli syaraf nyebut kondisi seimbang ini homeostasis. Terus, pas kita ngalamin sesuatu yang enak secara alami, misalnya makan makanan favorit, timbangan itu bakal miring dikit ke sisi senang. Tapi, ada satu aturan main yang penting banget nih dari timbangan ini. Dia harus dan akan selalu balik ke posisi seimbang. Jadi, otak kita bakal gerak cepat buat nyeimbangin lagi timbangannya ke titik nol. Oke, sistemnya kelihatannya simpel ya, tapi gimana jadinya kalau sistem ini kita banjiri dengan rangsangan yang kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada yang alami? Nah, ini dia masalahnya. Rangsangan modern, mulai dari scroll media sosial tanpa henti, sampai makanan super manis, semuanya itu dirancang buat ngelepasin dopamin dalam jumlah besar dan super cepat. Intinya, mereka itu membajak jalur penghargaan alami di otak kita. Karena dibanjiri terus-terusan, otak kita nggak tinggal diam. Dia coba melindungi diri dengan cara beradaptasi. Saya suka ngebayanginnya kayak gini. Ada gremlin-gremlin kecil di otak kita yang mulai naruh beban di sisi sakit dari timbangan tadi. Tujuannya apa? Buat maksa timbangannya balik seimbang lagi. Dan proses inilah yang kita kenal sebagai toleransi. Karena ada beban penyeimbang di sisi sakit tadi, makanya lama-kelamaan kita butuh dosis yang lebih tinggi lagi dari candu pilihan kita, cuma buat ngerasa normal. Bukan lagi buat ngerasa senang, tapi cuma buat seimbang. Nah, disinilah bagian paling pentingnya. Apa yang terjadi kalau kita tiba-tiba berhenti ngasih stimulus senang itu, tapi gremlin-gremlin tadi lupa ngangkat beban penyeimbang dari sisi sakit? Bayangin momen itu, stimulus kesenangannya hilang. Yang terjadi adalah timbangannya langsung anjlok, jatuh dalam banget ke sisi sakit. Otak kita jadi kayak kelaparan dopamin, dan yang kita rasain adalah penderitaan yang luar biasa. Kondisi defisit dopamin parah inilah yang namanya withdrawal atau sakau. Gejalanya yaitu cemas, gampang marah, susah tidur, mood hancur, dan yang paling parah, keinginan yang gak tertahankan buat pakai lagi biar penderitaannya berhenti. Oke, kedengarannya suram ya. Tapi tenang, justru dengan ngertiin mekanisme ini, kita jadi punya kuncinya buat membalikan keadaan. Kita bisa kok ngambil alih lagi kendali atas otak kita. Caranya gimana? Langkah pertamanya adalah dengan melakukan semacam reset dopamin. Intinya, kita puasa dulu dari candu kita itu selama minimal 4 minggu. Ini ngasih waktu buat otak kita buat ngebuang beban-beban penyeimbang tadi. Biarin gremlin-gremlin itu beres-beres, supaya timbangannya bisa balik ke setelan pabrik. Peringatan ya, sekitar 2 minggu pertama itu bakal jadi yang paling berat. Rasanya kayak ditarik ke dalam pusaran. Tapi kuncinya sabar. Kalau kita bisa bertahan cukup lama, otak kita pasti akan kembali normal. Pasti. Nah, setelah sistemnya berhasil di-reset, ada strategi kedua yang sifatnya lebih proaktif. Gimana caranya biar nggak jatuh ke lubang yang sama? Coba deh kita ubah cara mainnya. Daripada ngejar kesenangan instan, gimana kalau kita bayar di muka untuk dopamin kita? Maksudnya bayar di muka itu gimana? Jadi kita sengaja milih aktivitas yang butuh usaha, yang mungkin awalnya bikin gak nyaman. Contoh paling gampangnya olahraga. Kita secara sadar menekan sisi sakit dari timbangan duluan. Dan apa yang terjadi? Sebagai respons, otak kita bakal berusaha nyimbangin rasa sakit itu dengan cara memproduksi dopaminnya sendiri.
Hasilnya, kita dapat imbalan rasa senang yang jauh lebih sehat, lebih tahan lama, dan yang paling penting, kita dapatkan itu dari hasil jerih payah kita sendiri. Jadi, rangkumannya gini. 1. Otak kita itu cinta keseimbangan. 2. Kesenangan yang gampang didapat, ujung-ujungnya pasti jadi penderitaan. 3. Puasa dopamin bisa jadi tombol reset buat otak kita. Dan yang keempat, yang paling penting, justru dengan melakukan hal-hal yang sulit, kita bisa menemukan kebahagiaan yang awet dan memuaskan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Setelah kita tahu cara kerjanya, setelah kita tahu aturannya, tantangan sulit apa sih yang bisa kita ambil hari ini juga untuk mulai menyeimbangkan kembali timbangan di otak kita?